Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM H052430. Perkenalkan, nama saya Prita Sridalia dengan NIM H052314. Perkenalkan, nama saya Fatur dengan NIM H052431. Saya Nanda dengan NIM H052432. Perkenalkan, nama saya Dulaksmi Cening Putri dengan NIM H05243303. Tujuan kami di sini adalah untuk mengobservasi kurikulum yang ada di SD Negeri nomor 038 Karama. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama, Ibu Guru dan teman-teman menyaksikan kegiatan observasi kami. Jadi ada beberapa pertanyaan Ibu, mungkin bisa. Jadi katanya kurikulum yang ini Kurikulum merdeka. terus program belajarnya bukan sekarang kayak ada program pembelajaran sosial sama ada pembelajaran sosial. Profil belajar sekarang saya masih belajar profil Pancasila. Masih Ya, belum diperlukan kan karena belum berimbas ke situ. Jadi untuk saat ini masih Kalau profil pelajar Pancasilanya digunakan semua? Yang enak? Hah? Yang enak? Iya, tergantung dari mata pelajarannya. Karena biasa ada yang cuma 5 saja, ada yang 4 gitu. Kelima kan ada 5. Iya. Terus Jadi kan ada capaian-capaian yang harus dicapai. ya, Ada capaian pembelajaran. Jadi apa bisa dijelaskan apa saja capaian pembelajaran contohnya fase C? Fase C, contohnya bahasa Indonesia. Iya, contohnya bahasa Semua mata pelajaran. satu-satu. Oke. Contohnya pada pelajaran IPA ada pencapaian pembelajarannya pada akhir fase C peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada matikan ya. Matematika ini saya ambil yang IPA saja. Saya ambil IPAS. Capaian pembelajarannya pada fase C peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur saling terhubung satu sama lain dengan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam kondisi kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. Contohnya ya, pada pelajaran IPAS ya pada pelajaran IPAS tentang cahaya. Biasa anak-anak memperhatikan tentang cahaya, tentang sifat-sifat cahaya yang kayak gimana. Kadang dia perhatikan di sini ya, begitu. Dia kehidupan sehari-hari anak-anak, bagaimana sifat cahaya, sifat-sifatnya bagaimana. Jadi kan ini capaian pembelajaran Ibu diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Iya. Nah, bagaimana Ibu menurunkan tujuan pembelajaran ini? Alur tujuan pembelajaran. Nah, misalnya apa yang pertama kali diajarkan terlebih dahulu, dan setelah itu dari capaian pembelajaran yang digunakan. Ada.
CPP berdasarkan elemen. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan pembagian bagian alat media instrumen tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pernapasan, pencernaan. Terus pada tujuan pembelajaran yang tentunya cahaya ya, menjelaskan sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Materi pada pembelajaran melihat karena cahaya mendengar. Profil Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Terus adapun menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk ini, mata pelajarannya pada harmoni dalam ekosistem. Biasa dia tujuan pelajarannya menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada manusia pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Terus mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu pada pelajaran ekosistem, harmoni dalam ekosistem. Jadi yang paling terakhir itu diajarkan ekosistem. Enggak, itu bab 2. Jadi bab maksudnya pertama itu cahaya. bab pertama cahaya, bab 2 ekosistem, Bab 2 ekosistem. bab 3. Sekarang bab 3 karena ini kan baru semester awan pertengahan semester. Kemudian bab 4-nya. Bab 4 belum karena belum diane. Bab 4 bab 3 ini yang dipelajari sekarang anak magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan, untuk pelajaran IPAS. Bab pentingnya belum karena belum sampai semester 1. Kalau dia anunya kan ada 8 bab, berarti dalam satu semester itu yang dipelajari harus dipelajari terpenuhi itu adalah 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Jadi belum ditentukan Ibu bab 4-nya mau dipelajari. Iya, sudah ada dalam bab 4. Tapi belum sampai ke situ ya. Sekarang masih bab 3. Kalau bab 4 nanti kita akan pelajari tentang ayo berkenalan dengan bumi kita. Bab 5-nya? Bab 5-nya bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Terus bab 6-nya Indonesia Kaya Raya. Bab 7 daerah kebanggaanku dan bab 8 bumiku sayang dan bumiku malang. Nah, kan sudah dijelaskan bagaimana awal tujuan pembelajarannya, bagaimana kemudian pembagian tujuan pembelajarannya, Ibu. Maksudnya Kan biasanya kalau setelah kita bikin tujuan pembelajaran, setelah itu baru menentukan apa tujuan pembelajarannya. Nah setelah itu biasanya kan katanya guru kelas 5 dan 6 itu duduk bersama, kemudian yang dari capaian pembelajarannya tadi dibagi yang mana tujuan pembelajaran yang cocok untuk kelas 5, yang mana untuk kelas 6 itu dari tujuan dari capaian pembelajarannya tadi. Ratna Alif ada pesan Tadi masuk. capaian pembelajarannya untuk fase C. Nah, mana yang kemudian diajarkan di kelas 5, mana yang kemudian diajarkan di kelas 6? untuk kelas 6 ada lagi, beda lagi. Capaian pembelajaran Ya tergantung dari apa namanya itu pelajarannya masing-masing. tapi maksudnya bukan ini capaian pembelajarannya untuk fase C. Nah biasanya kan di dalamnya itu ada sudah dirangkum Bu yang kelas 5 dan kelas 6. Maksudnya kayak dari yang dosen jelaskan itu biasanya katanya guru kelas 5 dan kelas 6 itu duduk bersama, kemudian menentukan mana tujuan pembelajaran yang kira-kira cocok untuk kelas 5 dan mana yang cocok untuk kelas 6 Ibu.
tergantung mungkin mata pelajarannya, mungkin capaian pelajarannya sama, tapi itu kan beda-beda kan modul ajarnya, maksudnya beda-beda bukunya, otomatis modul ajarnya beda-beda juga, tujuan pembelajarannya beda-beda juga. Jadi capaiannya kelas 5 dan kelas 6 Sama, di sini mungkin sama ya, capaian pelajarannya sama, tapi tujuan pelajarannya kan beda. Maksudnya kan bukunya beda, nggak mungkin sama bukunya toh. Kelas 5, nggak mungkin dia pelajari cahaya, di sini dia pelajari cahaya. Ya, tidak kan? Capaian belajarnya sama, tapi tujuan pembelajarannya beda-beda semua tergantung dari buku masing-masing. Jadi kalau tentukan tujuan pembelajarannya tidak sama bukunya kelas 5 dan kelas Beda, karena beda-beda buku. Capaiannya memang sama, tapi buku-bukunya kan beda. Tujuan pembelajarannya otomatis beda juga. Ya. Oh, contohnya IPAS. Dia di sini kan pelajari tentang cahaya, ndak mungkin bab satunya dia juga pelajari cahaya. Ya, beda. Walaupun capaiannya sama, tapi tujuan pelajarannya beda-beda. Karena tergantung dari buku masing-masing. Jadi dari buku Ibu yang misalnya dari buku memang panduan Bu untuk mengajar. Iya, panduan buku kan. Karena kan yang dosen kami jelaskan Ibu kayak capaian pembelajarannya itu sama. Terus kalau misalnya rata alif ada kelas 5 misalnya diajarkan cahaya, kemudian kita lihat lagi dari tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Kalau misalnya kelas 6 ekosistem misalnya diajarkan Ibu. Jadi kan misalnya di sini sudah dibagi tujuan pembelajarannya, kemudian tinggal dibagi ke kelas 5 dan kelas 6-nya. Misalnya tadi sudah dijelaskan cahaya dan ada ekosistem. Misalnya cahaya lebih cocok untuk kelas 5, ya diajarkan ke kelas 5. Iya. Kalau ekosistem mungkin bisa lebih diajarkan ke kelas 6 begitu. Dari tujuan pembelajaran kan katanya sama-sama bikin tujuan pembelajaran. Nah, setelah dari tujuan pembelajarannya baru ada lagi yang Tidak, bagaimana caranya mau sama? Bukunya saja beda, kita panduan kan sama buku. Tujuan pembelajarannya kan sama buku. oh jadi capaian pembelajarannya sama Bu. Iya, Kemudian sama dari Ibu tidak membuat tujuan pembelajaran sendiri tapi berdasarkan buku. Iya, pastinya kan sama buku tuh. Oh, jadi Tujuan berdasarkan pembelajarannya kita pasti sama, tapi bukunya juga kita pedoman juga. Oh, Tidak mungkin kita mau mengambil tujuan pembelajarannya kelas 6 kalau bukunya nggak sama. Oh, jadi jadi di sini tidak bikin tujuan pembelajaran sendiri Bu. Oh, maksudnya kayak berdasar pada buku. Iya, bikin. Kelas 6 beda, kelas 5 juga beda tujuan pembelajarannya. Berdasarkan Tergantung dari bukunya. Buku yang kita pelajari sekarang ini. Walaupun sama-sama fase C, tujuan pembelajarannya kan tak mungkin sama. Karena bukunya kan berarti bab 1 dia pelajari, nggak tahu, siapa tahu dia pelajari planet apa segala macam ya di kelas 6 matahari gerhana kan biasa, tapi kelas 5 tidak pelajari gerhana. Dia coba bisa pelajari cahaya, sifat cahaya, magnet. Kelas 5 belum tentu, kelas 6 belum tentu dia pelajari magnet. Nah, atau dia pelajari rotasi bumi kah? Apa kata? Tidak sama kan, walaupun capaiannya sama. Bagaimana fleksibilitas kurikulum Merdeka Ibu? Bagaimana Ibu menyesuaikan diri dari kurikulum yang saat ini kurikulum Merdeka? Menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri dengan apa yang pada anak-anak kan biasanya kan anak-anak cuma anu saja ya apa namanya, tapi sekarang kan melalui video pembelajaran, kerja kelompok, pengerjaan LKPD. Dulu kan cuma anu saja karena apa ya, kayak dibilang apa ya, dia cuma mengartikan kena menjelaskan. Sekarang kalau kurikulum Merdeka dia menggunakan media pembelajaran kayak laptop, proyektor, video-video ditayangkan di atas kan. Terus anak-anak mengamati video itu, setelah mengamati ditanyakan lagi sama anak-anak apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lihat video itu. Setelah itu kita suruh untuk kerja kelompok. Habis kerja kelompok kita suruh lagi untuk mengerjakan LKPD. Apakah ada kesulitan dari terjadinya kurikulum ini Bu? Bagaimana maksudnya itu misalnya ada kesulitan yang dialami kayak menyesuaikan
mempersiapkan diri. Dan juga kalau kita ini ya tergantung dari kita masing-masing juga. Kalau saya sendiri sih untuk kurikulum itu bagus ya, karena selain ini anak-anak juga bisa langsung melihat dengan video langsung ya, bisa video tentang pembelajaran yang ada di buku, bisa dia lihat kok tanpa harus bukan dia cuma lihat, cuma mendengarkan saja ya, cuma mendengarkan saja, dia juga cuma melihat video kejadian nyata yang ada di lingkungan sekitar ya, begitu. Jadi anak-anak biasanya lebih paham kayak begitu daripada cuma menjelaskan saja. Anak-anak kadang lupa. Kalau cuma dijelaskan saja, tidak melalui video atau kehidupan nyata kan. Apakah Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi? Kadang saya melakukan kan diferensiasi biasanya melalui produk ya, proses biasa saya menggunakan konten, melalui konten ya. Contohnya biasa saya lakukan itu pada itu kayak tadi kan, melalui proses saya mengajak anak-anak untuk menonton itu kan termasuk konten sama ya. Saya mengajak anak-anak untuk menonton video. Habis menonton video, anak-anak mengamati video, bertanya dan mengamati video yang saya tayangkan tadi. Habis itu mereka saya suruh untuk melakukan kerja kelompok. Habis melakukan kerja kelompok, ya anak-anak disuruh untuk presentasi ya. Itu kan hasilnya semua produk ya, presentasi. Habis dipresentasikan, saya suruh lagi anak-anak untuk mengerjakan evaluasi terakhir sebelum penutupan pembelajaran ya. Kalau dari diferensiasi kontennya Bu, kayak dibagi juga siswanya, ada yang materinya. Iya, ada yang kayak begini ya, ada yang melalui kemampuan siswa kan, ada yang suka menggambar, ya kita bagi kelompoknya. Ada yang suka menonton video, ada yang suka menempel-nempel atau bagaimana itu kan, Kalau di sini ada pembagian materi berdasarkan tingkat kemampuannya Bu, kayak kalau ada yang setengah paham. Ya tergantung, biasa itu saya kasih anak-anak yang tidak terlalu paham, saya kasih soal yang mudah. Kalau yang sudah ini saya biasa kasih soal yang agak-agak sulit ya, karena semua anak tidak mempunyai kemampuan yang sama. Ada yang lambat loading ya, kadang lambat loading, kadang di sini Bu saya sudah paham, sebelah lagi saya belum, bagaimana tadi kan bahasa di sini kan pakai bahasa Mandarin. Dapat mengerti kok ini secara anak, dapat mengerti kok. Yang satu mengerti apa? Ada yang cepat tangkap, ada yang kurang ini, jadi tidak sama. Biasanya pelajarannya saya ini biasa kalau yang ini saya kasih 5 atau 3 nomor, yang ini saya kasih 8. Materinya sama juga. Iya, materinya memang sama, tapi soalnya beda. Ada yang lebih gampang, ada yang susah. Bagaimana penyelenggaraan asesmen formatif? Asesmen formatif itu melalui LKPD. Kalau biasanya kalau kerja kelompok ya, saya menilai kerjasamanya, orang yang aktif bekerja, keaktifannya, kerjasamanya sama anak-anak dalam kerja kelompok. Ada juga tanya jawab atau kuis. Biasa saya tampilkan kuis. Saya biasa pakai wall untuk menampilkan kuis. Saya juga kadang pakai Canva untuk kuisnya. Itu saya biasa pakai itu. Kalau prinsip atau pedoman dari penerapan kurikulumnya itu Bu, seperti apa? Kayak pedoman untuk menjalankan Kursinya kayak gimana? Kayak misalnya kan ada tadi saya lihat prinsip-prinsip pendekatan di learning. Dari sini juga bagaimana prinsip atau pedoman yang kita gunakan dalam Di planning saya belum ini di planning. Kemarin saya saja ada apresiasi. Di planning saya belum masuk. Belum saya ini, maksudnya belum ada penyembasan sampai ke sini kan. Kemarin ada dari dinas apa ya, yang ikut sekolah-sekolah, yang ikut pegang di planning, tapi belum
belum sampai ke sana. Jadi saya belum, karena saya memang belum tahu juga ya kayak gimana. Mungkin saya mengajarkan karena saya belum tahu juga, belum paham tentang deep learning ini. Jadi prinsip-prinsip atau pedoman tak dalam melaksanakan kurikulum merdeka itu bagaimana? Masih ini. Ya, kurikulum merdeka masih yang lama. P5. Saya belum deep learning, masih P5. Kemudian Ibu, landasan apa yang digunakan oleh kurikulum yang digunakan? Bisa landasannya kayak kan ada landasan sosiologis. Kan biasa itu kayak ada landasan sosiologis yang berhubungan dengan masyarakat. Ya. Kemudian ada juga landasan kultural, yuridis yang kayak berhubungan dengan hukum. Mungkin berhubungan dengan ya alam ya. Iya, ada juga yang berhubungan dengan masyarakat, Ibu, berinteraksi dengan masyarakat. So, kayak dia ya, kayak lingkungan sekitar ya. Biasa kalau anak-anak saya kasih tugas biasanya kan di IPS, IPAS ada tentang menanyakan tentang budaya aku. Biasa saya tanya-tanya sama anak-anak, aku coba tanya sama teman kampung atau nenek-nenek kalian yang dahulu begitu. Biasa saya kayak begitu anak-anak ya, coba cari tahu bagaimana dulu lingkungan di sini, bagaimana dulu keadaannya, apakah sama seperti dulu sekarang sama dulu sama gitu. Otomatis jawabannya kan beda, tidak sama kan. Jadi hampir semuanya digunakan Iya. landasan yuridis juga yang tentang hukum. Kalau hukum kan dia ini pelajari PKN, iya. Apalagi tampang kayak kemarin ini saya masih pelajari dengan norma-norma agama, norma hukum, norma kesusilaan. Bagus jaringannya di sini. Bagus. Jadi tidak ada kendala di Tidak ada media kendala untuk pembelajaran. ini, tidak ada kendala karena di sini juga ada wifi. Kendalanya apa aja di sini? Hah? Kendalanya apa? Cuma biasanya sih sumurnya belum terlalu ini ya, masih ini belum bersih. Itu saja. Kalau masalah wifi jaringan bagus. Kendala dalam menerapkan kurikulum merdekanya? Tidak ada. Karena semenjak anak-anak pelajari kurikulum merdeka lebih paham. Tapi kayaknya di sini masih pakai bahasa daerah. Iya, di sini masih pakai bahasa daerah, masih pakai panggil puang, bahasa anunya kan, pakai masih. Di sini masih bahasa daerah. Dalam kelas pakai bahasa daerah juga. Kalau saya mengajar, saya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ada anak-anak yang belum paham tentang bahasa Indonesia, saya campur dengan bahasa Mandar. Oh, masih ada yang belum paham bahasa Indonesia? Ada mungkin kelas 1, kelas 2 begitu. Tapi kalau kelas ini kan sudah paham semua tentang bahasa Indonesia. Mungkin sudah cukup itu. Oh, Mohon ya. maaf diganggu. Tidak, Sedang belajar. Enggak, sementara kan ini kan sekarang P5. Jadi saya suruh buat untuk menghias kelas. Ini baru sudah ditempel-tempel tadi. Karena ini kan belum terlalu di semua tuh. Saya suruh menghias kelas. Biasanya P5 saya suruh bikin apa karya-karya begitu kan. Tapi yang saya dulu ya bikin hias kelas dulu. Karena belum. Iya, P5.